bahwa terpatahkan semua opini-opini yang selama ini beredar. Khususnya kami yang bersyukur juga bahwa klien kami yang akhir-akhir ini disudutkan dan dicurigai oleh pihak-pihak yang mencurigai sketsa itu adalah klien kami, akhirnya terpatahkan, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tuh? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri, Kang Yaya sehat, alhamdulillah. Ini lagi di Kota Bogor. Waduh, lagi di Kota Bogor ya? Ya, lagi ada meeting pekerjaan nih di Bogor. Gimana Kang Heri, Kang Yaya? Alhamdulillah sehat ya. Begini nih Tum, Bang Topan sebelumnya nih terlebih dahulu ingin menanyakan dulu, ya syukur alhamdulillah kalau Bang Topan semuanya selalu sehat. Alhamdulillah kita juga di sini kalau sehat selalu diberikan kesehatan ya, alhamdulillah nih. Puji syukur alhamdulillah. Begini mohon izin sebelumnya mengganggu waktu Bang Topan karena memang ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan kepada Bang Topan gitu kan. Nah, kita kan ketahui yang pertama bahwa Kombes RD ya, Pak RD Caniago kalau tidak salah. Waktu itu sudah di Polda Jabar sudah merilis sketsa gambar ya. Sketsa gambar terkait pelaku atas kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, dan setelah munculnya sketsa tersebut, memang sedikit ramai sekali karena banyak sekali asumsi yang bisa dikatakan menuduh ke sana kemari, sehingga dan mungkin salah satunya ada juga itu dugaan yang disampaikan oleh PH-nya Pak Yosef lebih mengarah kepada klien Abang seperti itu. Nah, tetapi kemarin kita mendengar lagi setelah ada pernyataan yang baru, intinya dibenarkan oleh Kabag Humas yang baru, Bapak Ibrahim Tompo, kalau tidak salah Kombes Ibrahim Tompo, bahwa pelaku yang berdasarkan sketsa tersebut dikatakan buron ya atau DPO. Dan kalau dikatakan buron, saya berpikir bahwa memang ini tidak ada tidak kalau dikatakan buron berarti sketsa tersebut tidak ada kesesuaian dengan saksi-saksi yang memang selama ini sudah diperiksa. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Itu artinya sketsa tersebut sekali lagi tidak cocok dengan saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Nah, mungkin dalam hal ini minta tanggapan dari Bang Topan sendiri, karena menurut pendapat saya bahwa kalau seandainya dikatakan buron, selama ini juga saksi-saksi yang memang sering dimintai oleh keterangan oleh pihak penyidik itu selalu kooperatif untuk dapat memberikan informasi kepada penyidik untuk dapat memberikan petunjuk terkait kasus yang terjadi di Subang ini. Ini bagaimana terkait hal itu menurut tanggapan Bang Topan? Ya, Kang Heri, Kang Yaya, suara saya jelas ya Kang ya? Jelas. Jadi saya kan juga coba pelajari, pertama kita tekan menandatangani kuasa dengan Yoris dan Danu waktu itu kan. Betul. Jadi setelah kita tanda tangan, kita coba pelajari, kita coba lihat berita-berita dari awal, memang opini yang mengatakan bahwa pelaku ini adalah orang dekat, itu kan memang dari awal keluar dari statement Ibu Kapolres. Betul, Ibu Sumarni. Subang. Nah, Ibu Sumarni Subang. Dan menurut saya itu juga tidak salah ya, karena
asumsi pelaku ini kan beda-beda bidangnya gitu Kang Heri. Ada pelaku eksekusi gitu yang melakukan eksekutor. Ada pelaku yang sebagai perannya adalah aktor intelektual. Itu dari belakang. Ada lagi mungkin sponsor, ada lagi mungkin itu macam-macam lah kategori pelaku ya. Jadi menurut saya itu juga tidak salah. Dan yang terbaru seperti yang Kang Heri sampaikan terkait statement Kabid Humas yang baru, itu juga menurut kami satu progres yang bagus. Dengan disampaikan bahwa sketsa ini adalah salah satu pelaku, bukan pelaku tunggal ya, menurut kami ini salah satu pelaku, karena pelakunya ini pasti banyak Kang Heri. Pelaku ini lebih dari satu. Jadi dengan dikatakan bahwa si pelaku, si oknum yang ada di sketsa itu adalah pelaku dari luar, bukan dari saksi yang sudah diperiksa, ini malah menurut kami satu progres yang bagus. Sehingga seperti yang sering saya sampaikan di setiap paparan saya di media, bahwa dari awal saya menduga pelaku ini memang dari luar, karena pelaku ini adalah satu kelompok pelaku yang memiliki keahlian profesional, keahlian khusus, yaitu melakukan eksekusi pembunuhan gitu loh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ya karena sampai saat ini sudah mau 5 bulan polisi pun kesulitan untuk bisa mengungkap perkara ini gitu. Kesulitan inilah yang kami lihat bahwa pelaku ini sangat profesional dan bisa dimungkinkan pelaku ini mengerti SOP-SOP yang akan dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini, sehingga penyidik mengalami kesulitan gitu loh. Ditambah lagi mungkin minimnya bukti-bukti yang mendukung seperti CCTV, itu kita dengar di berita juga bahwa CCTV itu buram. Jadi sama sekali tidak bisa kita mengandalkan CCTV gitu loh. Terus yang selanjutnya seperti jejak atau apa namanya tuh, sidik jari. Nah ini juga kan sulit ditemukan karena pelaku itu merapihkan perbuatannya itu dengan baik gitu loh. Jadi ada fase dimandikan, ada fase mungkin dilap-lap atau mungkin melakukannya pakai sarung tangan dan lain-lain. Nah ini kan kalau orang awam itu menurut saya sulit gitu Kang Heri. Jadi statement Kabid Humas yang baru ini merupakan progres. Kita berharap oknum ini bisa segera ditangkap biar kita tahu gitu loh siapa di belakang mereka, karena udah jelas kalau pelaku ini dari luar berarti pelaku ini tidak ada tendensi apapun, dia hanya menjalankan tugas kan gitu. Siapa yang memberi tugas, siapa yang membayar, siapa yang punya kepentingan di sini gitu Kang Heri. Terima kasih. Nah, tapi menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Topan terkait yang pertama tadi, bahwa yang pertama sebuah statement yang disampaikan oleh Ibu Kapolres Sumarni pada beberapa hari setelah kejadian, mungkin itu juga berdasarkan pengamatan, berdasarkan identifikasi, sehingga pada saat itu dari pihak kepolisian, dalam hal ini Ibu Kapolres Ibu Sumarni menyampaikan bahwa pelaku ini bisa dikatakan orang terdekat, dan saat tadi juga disampaikan oleh Bang Topan bahwa itu juga tidak salah, ya kan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, yang kemarin setelah disampaikan oleh Kabag Humas Bapak Kombes Ibrahim Tompo terkait sketsa, bahwa sketsa tersebut itu bisa dikatakan yang diduga sketsa tersebut pelaku itu dikatakan DPO, daftar pencarian orang. Nah, itu artinya sudah terpatahkan bahwa saksi-saksi yang selama ini sering diperiksa semuanya dalam memberikan keterangan kepada pihak penyidik, baik di Polres Subang waktu itu maupun di Polda Jabar, sudah terpatahkan oleh statement tersebut. Tetapi mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Bang Topan tadi, bahwa ada pelaku eksekutor, ada yang menyuruh, ya kan, atau siapa yang membayar. Berarti untuk statement tersebut, kalau menurut Bang Topan bisa dikatakan bahwa itu hanya untuk mematahkan terkait pelaku saja, begitu Bang Topan maksudnya?
Jadi begini, yang pertama terkait statement Kabid Humas yang baru. Kalimat Kang Heri tadi bagus, bahwa terpatahkan semua opini-opini yang selama ini beredar. Khususnya kami yang bersyukur juga bahwa klien kami yang akhir-akhir ini disudutkan dan dicurigai oleh pihak-pihak yang mencurigai sketsa itu adalah klien kami, akhirnya terpatahkan, kan gitu Kang Heri. Ya. Nah terus yang kedua, kalau eksekutor atau pelaku ini adalah orang luar, ini kan jelas polisi ini adalah satu progres yang baik menurut kami, karena polisi harus segera menangkap sehingga menemukan motifnya Kang Heri. Karena pelaku dari luar itu biasanya yang kami analisa itu adalah pelaku-pelaku yang tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya dendam, tidak punya ikatan asmara. Yang penting dia diperintahkan melakukan eksekusi, mainkan. Nah, dia langsung persiapkan semuanya dari berapa bulan sebelumnya, dipelajari di ini segala macam sampai timbulnya hari H untuk melakukan hari eksekusi itu. Nah, permasalahannya kan sekarang kelompok eksekutor ini bisa masuk ke dalam rumah melaksanakan operasinya, pastinya kan ada juga yang kita telusuri siapa yang memudahkan gitu loh. Karena kita lihat sama-sama kan tidak ada satu barang pun yang hilang. Berarti tidak ada indikasi ini perampokan. Terus dari keterangan-keterangan Dokter Hasri dan lain-lain, pembunuhan itu kurang lebih dilakukan itu sekitar jam 11-an, jam 11, jam 12. Dan yang duluan dieksekusi adalah almarhumah Ibu Tuti gitu loh. Sehingga sudah hilang tuh asumsi tentang asmara itu sudah hilang gitu loh. Jadi ini pasti ada motif lain yang harus telusuri sama polisi. Ketika motif ini sudah ketemu, saya yakin polisi juga akan relatif mudah untuk mengungkap perkara ini gitu loh. Karena eksekutor ini bisa masuk dalam rumah dan leluasa menjalankan operasinya dengan santai, tidak ada kecurigaan apa-apa dari jam berapa sampai jam berapa. Nah ini kan dalami gitu loh, yang perlu polisi dalami lagi gitu Kang Heri, gitu Kang. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Topan, dan beberapa hari yang lalu juga sebelum mungkin keluarnya sebuah pernyataan yang membenarkan bahwa sketsa tersebut adalah DPO, Bang Topan pernah bilang ya, kalau tidak salah waktu itu juga ada di channel saya, bahwa motif yang atau kasus yang terjadi di Subang ini yang paling memang harus lebih diutamakan adalah menemukan motifnya itu sendiri. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Bang Topan sendiri intinya mungkin begini ya. Tadi juga Bang Topan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolres Subang juga waktu itu setelah beberapa hari kejadian, bahwa ini bisa dikatakan orang terdekat, dan Bang Topan tadi juga mengatakan tidak salah, dan saya juga sepakat karena mempunyai keyakinan bahwa Ibu Kapolres waktu itu menyampaikan hal seperti itu tentunya berdasarkan analisa dan kajian, tentunya seperti itu ya Bang ya. Analisa, kajian, dan fakta di lapangan bahwa pintu nggak ada yang rusak, barang nggak ada yang hilang, terus pelaku leluasa masuk dan melakukan operasinya. Jadi wajar Kapolres menyampaikan hal itu. Ya. Makanya dengan sudah ketahuan ada oknum yang DPO yang disinyalir adalah pelakunya, nah dari situ kita bisa lebih didalami lagi sebetulnya pelaku ini melakukan itu dasarnya apa, siapa yang suruh, siapa yang sponsorin, atau siapa yang bayar, kan gitu. Dari situ nanti ketahuan lagi, ini ternyata ujungnya masalah apa, kan gitu kan. Bu almarhumah Bu Tuti itu kapasitasnya sebagai apa, di yayasan apa, Ibu Amel sebagai apa, yayasan apa. Nah ini kenapa bisa begini, kan bisa dikaji lebih lanjut tuh. Iya. Gitu. Maksudnya seperti apa yang tadi disampaikan. Yang pertama ini mengetahui terkait pernyataan Ibu Kapolres bahwa ini bisa dikatakan orang terdekat. Lalu rentetannya akan lebih bagus apabila lebih dikerucutkan, melakukan pendalaman terkait hal itu, sehingga mungkin apa yang dikatakan oleh Bang Topan bahwa ini lebih bagus didalami motifnya, agar mungkin kan kita tahu bahwa sekarang ini
kalau berbicara saksi yang dimintai keterangan, kalau menurut dari berita sekitar 69 lebih, bisa dikatakan mungkin ini rekor ya, rekor saksi terbesar dalam sebuah kasus gitu kan yang terjadi ya Bang ya. Nah, mungkin maksud Abang itu dengan ditemukannya motifnya terlebih dahulu, sehingga akan lebih memudahkan menyaring gitu loh, menyaring orang-orang yang memang sudah diindikasi baru diduga aja oleh pihak kepolisian, dan akhirnya lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan dengan melakukan pendalaman yang lebih jelas lagi, mencari petunjuk dan lain sebagainya. Maksudnya mungkin seperti itu ya Bang ya? Iya, jadi dengan adanya statement Kabid Humas yang baru yang mengatakan bahwa pelaku yang di sketsa itu yang sudah DPO itu adalah orang dari di luar saksi. Ini kan sebetulnya saya yakin kepolisian juga sudah bisa menilai bahwa ketika itu orang luar, berarti harus kita asumsikan, harus kita telusuri bahwa orang luar ini tidak punya tendensi apa-apa gitu loh. Berarti orang luar ini hanya menjalankan tugas dari seseorang yang punya tujuan, yang punya kepentingan di sini apa kan gitu. Ditambah lagi ada yang memuluskan langkah mereka gitu loh, dengan mereka masuk ke dalam rumah dengan mudah, melakukan langkah-langkah dengan mudah, terus tidak meninggalkan sisa-sisa pekerjaan yang benar-benar bisa dijadikan petunjuk kepolisian gitu loh. Jadi pembunuhan ini menurut kami sudah direncanakan dari beberapa bulan sebelumnya gitu loh. Sudah dipelajari, sudah direncanakan, sudah diarahkan akan begini. Tetapi kan lagi-lagi Kang Heri, ini adalah perampasan nyawa, sehingga nyawa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejahatan yang sempurna kan gitu. Dan saya yakin kepolisian Republik Indonesia ini sudah sangat profesional, dan saya yakin mampu untuk melawan kejahatan keji seperti ini yang terorganisir ini tetap bisa diberantas oleh kepolisian gitu Bang Heri. Nah, sedikit Bang Topan masih ada. Tadi kan disampaikan dalam pernyataan, ini kembali kepada pernyataan Kabag Humas Kombes Ibrahim Tompo ya, bahwa ini dikaitkan dengan DPO. Disepakati tidak Bang Topan kalau seandainya, walaupun memang di sana tidak dijelaskan detail ya, tetapi mungkin saya juga berpikir bahwa kalau yang namanya saksi itu bukan DPO karena mudah dicari, mudah dihadirkan dan seperti apa. Disepakati tidak kalau seandainya pernyataan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar aja umumnya, itu sudah mematahkan terkait saksi-saksi yang sering dimintai keterangannya, berarti untuk posisinya sebagai pelaku. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain seperti apa yang Bang Topan tadi sampaikan, pelaku sudah terpatahkan dari saksi. Tetapi kalau misalkan untuk hal yang lainnya, yang memerintah, yang mendanai atau apa, mungkin dengan statement seperti itu belum terpatahkan ya Bang Topan? Iya, jadi gini, ini langsung saja kita berbicara klien kami nih, Danu. Akhir-akhir ini kan ada berita-berita statement yang seakan-akan menyudutkan karena klien kami sering berubah-ubah atau klien kami sering diperiksa dan lain-lain. Maka dengan ada statement dari Kabid Humas yang baru yang menyatakan bahwa oknum di sketsa ini atau pelaku ini bukan dari bagian dari saksi, ya sebetulnya ini sudah mematahkan tuduhan-tuduhan itu gitu Kang Heri, bahwa ya itu bukan Danu kan gitu, karena Danu adalah saksi. Terus yang kedua, karena ini sudah bicara motif, ini sudah bicara tujuan, ini sudah bicara kepentingan, orang atau kelompok yang berani mengorbankan nyawa seseorang demi kepentingannya, ini pasti kepentingannya besar. Gitu loh Kang Heri. Bukan hanya kepentingan semata, bukan hanya sakit hati semata, itu nggak ada. Ini pasti sakit hatinya besar. Bagi sakit hati besar itu, dendam besar itu atau kepentingan besar itu yang sifatnya global. Sifatnya global itu kait kepentingan besar lah. Dan saya yakin untuk seorang klien kami Danu yang hanya posisinya seperti itu
dan karakternya seperti ini dan emang udah jelas-jelas masih istilahnya masih anak-anak, saya rasa jauh sekali dari motif-motif itu gitu Bang Heri. Nah, Bang Topan, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Topan, kenapa saya juga menganggap bahwa Danu itu masih anak-anak? Karena kenapa? Karena kan saya sering sekali sekarang dengan banyak Bang Yahya, dengan semuanya bareng mendampingi Kang Danu di sini. Dan saya tadi mengatakan anak-anak kenapa? Karena biasanya kalau yang namanya orang tua itu kan biasanya itu dia itu berpikir lalu bertindak, bukan bertindak lalu berpikir. Tetapi karena Danu ini ya dengan kapasitas seorang Danu gitu kan, bukan seperti apa, sehingga dia disuruh misalkan itu dan ini juga terkadang suka langsung aja pergi gitu kan. Makanya kemarin saya bilang kepada Danu, klien Bang Topan nih, kalau disuruh sama saya sekalipun, kamu itu harus berpikir dulu, kira-kira saya itu menyuruh apa. Kalau seandainya benar dan tidak salah, kamu berangkat. Walaupun sebetulnya saya juga tentunya tidak akan menyuruh hal yang tidak baik tentunya. Nah, tapi yang sedikit menarik nih Bang, terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bang Topan, bahwa Danu itu dikaitkan dengan dengan kapasitas seorang Danu ini. Tadi kan dikatakan bahwa kalau untuk pelaku sudah terpatahkan dengan ada sebuah statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar yang disampaikan oleh Kabag Humasnya. Nah, ini tadi siapa yang mendanai, terus motifnya apa dan seperti apa. Saya semakin yakin kalau seperti itu, karena dari awal juga memang saya mempunyai keyakinan ya bahwa Danu itu tidak bersalah. Apalagi kalau misalkan ada keterangan dan ini juga disampaikan oleh pihak kepolisian, dan kita juga tentunya Abang melihat juga ya klien Abang seperti apa ini persoalan kapasitas. Jadi sepertinya saya semakin yakin nih bahwa klien Abang ini bukan berarti persoalan karena saya juga ikut bareng gitu kan mengawal kasus ini gitu. Jadi saya semakin yakin bahwa klien Abang ini terpatahkan, dan kalau untuk pelaku mungkin pada dasarnya siapapun orang bisa lah. Karena kalau untuk pelaku tidak ada kaitannya dengan kapasitas menurut saya. Karena orang yang seperti apapun bisa melakukan. Tetapi kalau ini sudah berbicara kepada siapa yang menyuruh, kepentingannya apa, saya rasa klien Abang tidak memiliki kapasitas dia untuk itu gitu Bang. Iya, sepakat saya. Ya, sepakat, alhamdulillah. Memang kami juga meyakini itu Kang Heri, dan saya yakin masyarakat juga bisa menilai lah. Ini kan permasalahan sudah lebih dari 4 bulan lebih ya, mau 5 bulan. Dan masyarakat seluruh Indonesia ini benar-benar prihatin dan benar-benar menganalisa, memantau, memonitor tentang perkembangan kasus ini. Jadi mereka juga saya yakin saya banyak dengar komentar-komentar dan lain-lain, alhamdulillah banyak juga yang analisanya sama seperti kita gitu Kang Heri. Artinya tidak mungkin seorang Danu mampu melakukan hal sedemikian besar gitu loh. Gitu Kang Heri. Iya Bang. Dan izin Bang nih, karena saya mau izin juga karena mungkin di lapangan bukan apa-apa, karena intinya saya juga menjaga amanat dari Bang Topan untuk bisa minimal memonitor Danu lah sebagai klien Abang kan, seperti itu. Tetapi mungkin di sini juga saya itu bukan, Danu itu sekarang sudah punya channel Bang ya. Tetapi disampaikan sama Abang, sebetulnya saya sering melihat ya. Jadi dia itu bukan berarti happy, sementara dia juga bilang sama saya, intinya secara pribadi Danu itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Topan yang memang selama ini dengan ikhlas, dengan berjuang semuanya untuk bagaimana terus bisa memberikan pendampingan ke Danu. Beliau juga ya intinya Danu juga suka berbicara seperti itu, dan mungkin terkadang kalau dia ada di channel kesannya seperti apa, saya pernah bilang ya intinya katanya sebetulnya saya itu masih merasakan kesedihan. Saya juga sebetulnya masih memiliki luka atas kasus yang terjadi di Subang ini, dan berharap dia juga memang cepat-cepat kasus ini dapat terungkap seperti itu Bang. Jadi saya sampaikan yang mungkin sering di sini bareng sama Danu itu sebetulnya sangat mengucapkan terima kasih yang luar biasa dah kepada Abang. Cuman dia itu tidak tahu mesti ngomong apa, katanya seperti itu Bang Topan. Iya, jadi gini, terkait masalah Danu,
membuat YouTube dan lain-lain itu sebetulnya kan kreativitas, dan saya sangat mendukung sekali, minimal untuk mengisi kekosongan Danu gitu Kang Heri. Makanya sebetulnya dengan Danu banyak bermain atau banyak belajar dari Kang Heri, Kang Yahya, ini sebetulnya kan sangat positif dan saya sangat mendukung gitu Kang Heri. Nggak ada masalah. Yang penting YouTube ini adalah hal kreativitas, sehingga semakin Danu berkreativitas itu sebetulnya semakin bagus gitu kan. Siap Bang. Gitu Kang Heri. Dan mungkin ini Bang Yahya juga katanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga gitu sama Bang Topan, mumpung ada waktu ya sekalian aja gitu Bang Topan nih, mohon izin. Iya, silakan. Siap Kang, saya izin mau nanya ini. Iya. Saya mencoba berbicara dari sisi skeptisisme netizen, keraguan soal warganet gitu, bahwa terkait kemudian dikeluarkannya sketsa wajah dan badan yang sehingga banyak mengatakan ini menjadi kembali blur gitu, kira-kira begitu. Ya, tidak ada kepastian karena satu sisi juga warganet menganggap bahwa kenapa tidak dari depan saja, maka ini sebuah indikasi ketika kemudian Kabid Humas mengatakan ini sebagai DPO dan kita berdoa dan silakan masyarakat yang menemukan ciri-ciri yang demikian segera melaporkan kepada kami. Tetapi kemudian indikasi itu tidak jelas. Apa yang disketsakan itu, warganet menyatakan itu tidak jelas. Bagaimana kemudian kita menebak-nebak bahwa A adalah A, kira-kira B sama dengan B, kira-kira begitu. Yang ada adalah spekulasi demi spekulasi, asumsi yang tidak mengerucut pada orang tertentu. Dan ini kemudian seakan-akan netizen menganggap ini akan semakin memblurkan, membuat bikin semuk gitu kan. Nah, apakah ini yang seperti yang dijelaskan oleh Kang Tovan ada progres lah? Seyakin apakah Kang Tovan sebagai kuasa hukum Danu, pihak Polda ini benar-benar memproses, menyelidiki secara lebih dalam? Dan apa alasan yang lebih fixnya?